Halo guys, gue Fadli, gue dari Detektif ID. Ketemu lagi di Detektif Info, di mana gue akan memberikan atau sharing apa yang gue pernah baca atau pernah gue pelajari tentang fiksi detektif, kriminal dan segala macam, termasuk fakta yang kali ini yang perlu gue ungkapkan kepada teman-teman. Menurut dari Howard Hardcraft, dari bukunya berjudul Murder for Pleasure yang diterbitkan tahun 1954, dia berkata ada beberapa macam era perkembangan fiksi detektif di dunia. Dimulai dari pertama, yaitu era pertama yang kita sebut dengan era Genesis. Nah, seperti sebelumnya kita udah jelaskan bahwa genre fiksi detektif dimulai ketika Edgar Allan Poe menuliskan cerita Murder in the Rue Morgue dengan tokohnya si Albus Dupin. Saat itu Edgar Allan Poe kan masih hanya menulis cerpen ya. Nah, cerita detektif berikutnya itu muncul dalam bentuk novel. Nah, cerita pertama adalah The Notting Hill Mystery yang ditulis oleh Charles Felix, itu dari tahun 1862. Kemudian ada novel The Moonstone dari W.P. Collins yang terbit tahun 1868. Dan kemudian era kedua muncul bernama era Gaslight, di mana eranya ini adalah kemunculan tokoh namanya Sherlock Holmes yang dituliskan oleh Sir Arthur Conan Doyle di novel pertamanya Study in Scarlet di tahun 1887. Disitulah muncul namanya Sherlock Holmes mulai populer. Nah, kenapa sih namanya era Gaslight? Jadi Gaslight itu tuh artinya kan lampu gas, yang kayak di lampu gas di Inggris ya. Ibaratnya era pencerahan atau kedatangan gitu, atau era harapan lah. Karena saat itu Inggris di abad 19 itu lagi sedang dalam industrinya lagi buruk, ekonominya buruk, sehingga di jalanan itu banyak kejahatan terjadi. Nah, banyak orang-orang itu berharap polisi itu bagaimana tidak bisa tidak bisa menangani kejahatan di jalanan. Nah, ketika muncul cerita Sherlock Holmes, semua masyarakat bersorak karena berharap polisi bisa seperti Sherlock Holmes. Itu kenapa dinamakan era Gaslight. Nah, di perkembangan yang kemudian muncullah novel-novel lain. Bahkan di era tersebut banyak cerita detektif lain yang seperti Sherlock Holmes. Bahkan banyak sekali, termasuk muncullah Feather Brown dari J.K. Chesterton. Terus munculnya Philip Trent dari E.C. Bentley. Terus muncul juga Austin Freeman. Nah, itu kira-kira yang ada di era kedua atau era Gaslight. Era ketiga adalah eranya Golden Age Mystery atau era keemasannya genre fiksi detektif, di mana di tahun 1920 itu muncullah cerita-cerita detektif yang laris sekali gitu. Saking banyaknya cerita detektif saat itu tuh udah kayak jual kacang. Di era ini muncul penulis-penulis berbakatnya, mulai dari penulis Inggris dan bahkan penulis dari Amerika, termasuk dari penulis-penulis Asia. Ya, dari Inggris sendiri selain Agatha Christie yang pertama kali tahun 1920 terbit novel pertamanya dengan tokoh Hercule Poirot. Nah, itu kemudian merembet ke penulis-penulis Inggris lainnya. Contohnya Dorothy L. sendiri, dia menciptakan tokoh Lord Peter Wimsey itu pertama kali 1923. Nah, di era Golden Age ini muncullah rule tentang bagaimana cara menulis cerita detektif. Ya, mulai dari Ten Commandments yang dibuat sama Detection Club atau penulis-penulis detektif di Inggris, dan kemudian S.S. Van Dyke juga menciptakan rule-nya sendiri, yaitu 20 Rule of Writing Detective Novel, yang kemudian diikuti semuanya oleh para pecinta atau penulis cerita detektif saat itu. Dan kemudian ada cerita dari detektif Amerika dari seperti S.S. Van Dyke, dia menciptakan tokoh Pilot Vance. Terus ada muncul tokoh Charlie Chan. Saya agak lupa nama penulisnya, nanti saya mungkin akan cek ya nama penulisnya siapa, Charlie Chan itu. Nah, sampai muncullah dengan tokoh namanya Ellery Queen, yang ini unik, yaitu ada dua namanya menjadi dua buat nama pena dan juga nama tokoh detektifnya. Setelah era ini, menurut Howard Hardcraft itu adalah eranya masuk ke era modern. Tapi sebelum di era modern itu muncullah era namanya era pulp fiction atau pulp magazine detective fiction. Ya. Era pulp fiction ini menciptakan tokoh-tokoh yang berbeda yang berada di cerita-cerita detektif Inggris atau cerita gentleman detektif.
Nah, Pulp Fiction itu apa sih? Pulp Fiction itu adalah pulp magazine atau ibaratnya majalah-majalah ecek-ecek lah, atau seperti yang kita tahu mungkin seperti stensilan. Nah, di dalam cerita-cerita itu muncullah cerita-cerita kriminal yang tokoh-tokohnya detektif. Ya, itu muncul di era sekitar awal 30 sampai menjelang 40. Nah, detektif yang muncul itu bukan cerita detektif kayak seperti di cerita detektif di Golden Age. Cerita detektif di Pulp Fiction itu lebih cerita real atau cerita jalanan, cerita yang kelam, ya, dengan tokoh-tokoh yang penjahat yang macam-macam, para preman, para gangster, dengan kehidupan kota yang Great Depression saat itu. Nah, itulah yang ditonjolkan di cerita-cerita Pulp Magazine. Nah, para penulisnya sendiri muncul dari Dashiell Hammett. Nah, Dashiell Hammett sendiri ini adalah dia aslinya adalah seorang detektif beneran di dunia nyata. Dia itu seorang detektif dari agensi Pinkerton Agency, yaitu berarti agensi detektif pertama di Amerika lah. Nah, dia menulis cerita yang berdasarkan apa yang pernah dia alami dan bagaimana cerita detektif swasta beneran di dunia nyata yang harus menghadapi tidak hanya harus pintar otak tapi juga harus pintar strategi, bahkan harus membela diri. Karena di cerita ini itu lebih cerita jalanan, lebih kelam. Makanya kemudian muncullah istilah noir dan segala macam itu. Nah, cerita-cerita Dashiell Hammett ini yang akhirnya nantinya masuk di era 40 itu muncullah era hardboiled, ya, muncul genre hardboiled yang dikembangkan oleh Raymond Chandler. Nah, era detektif modern ini adalah era gabungan. Era modern ini adalah era yang udah tidak terlalu memikirkan apalagi format-format detektif pada umumnya. Yaitu mereka menggabungkan semua, ya, mulai dari cerita Sherlock Holmes, mulai dari cerita di era Golden Age, bahkan masukin unsur dari cerita Pulp Fiction, gaya-gaya cerita Dashiell Hammett itu bisa digabungkan. Salah satunya adalah cerita dari Rex Todd yang menceritakan tokoh detektif Nero Wolfe. Dia menggabungkan gaya Sherlock Holmes, menggabungkan gayanya Golden Age Agatha Christie, termasuk dan juga menggunakan narasi atau gaya bercerita atau temanya yang ada di cerita-cerita Pulp Fiction, cerita-cerita detektif hardboiled. Kemudian di Inggris juga ada seperti Albert Champion yang ditulis oleh Margery Allingham. Itu juga seperti itu. Nah, itulah cerita-cerita detektif modern. Nah, itu tadi penjelasan tentang era perkembangan fiksi detektif di dunia. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Nanti bisa baca-baca mungkin di blognya Detektif ID. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa berbagi sharing berbagai macam info mengenai dunia fiksi detektif. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.